Qin Chen juga memandang dengan penuh semangat ke pohon suci Wukong di depannya. Di pohon suci Wukong, samar-samar dia merasakan aura unik dari jalan tersebut. Nafas Kaisar Dewa. Terlebih lagi, aura jalan besar ini sekuat lautan luas. Itu pasti lebih tinggi dari nenek moyang klan bayangan yang pernah dia lihat, setidaknya pada level dewa klan surgawi. Harta karun semacam ini belum pernah ditemukan. Mata Qin Chen berkedip, dia mengamati sekeliling, dan dia segera menyadari bahwa karena pohon ilahi Wukong adalah harta paling berharga di Space Avenue, maka di sekitar pohon ilahi Wukong, berevolusi formasi penyembunyian ruang alami, dan formasi penyembunyian ini telah terintegrasi sempurna dengan lapisan dunia maya. Jika dia tidak datang dengan persiapan kali ini, dipandu oleh dedaunan pohon ilahi Wukong, dan didorong oleh kekuatan gabungan dari jantung luar angkasa Kaisar Mekong, bahkan jika dia ada di sini secara langsung, dia mungkin tidak akan dapat menemukannya. Dewa Wukong untuk sementara waktu. Molly, aku serahkan tempat ini padamu. Jagalah tempat ini dan jangan biarkan siapapun menggangguku. Qin Chen berbalik dan berkata pada Molly. Ekspresi bersemangat Molly sebelumnya tiba-tiba membeku. Apakah Qin Chen menganggap dirinya sebagai petugas kebersihan lagi? Apakah ada masalah? Qin Chen mengerutkan kening dan menatap Molly. Tidak masalah. Molly melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Sial, jaga saja pintunya, itu bukan masalah besar. Sebaliknya, itu karena Demon Qin mempercayainya. Ya, memikirkan hal ini, Molly tiba-tiba menjadi lebih energi dan merasa bahagia. Tidak mudah untuk mendapatkan kepercayaan dari pemimpin iblis Qin, dan tidak semua orang bisa menikmati perlakuan seperti itu. Sementara Molly memikirkan ini, Qin Chen, di bawah tatapan cemburu semua orang, melangkah ke formasi ruang tersembunyi di depan dan datang ke pohon suci Wukong. Ledakan. Begitu Qin Chen pun mendekati pohon suci Wukong, aura menakutkan mengalir ke wajahnya. Aturan ruang menghadirkan jalan buntu sempurna 36.100 derajat, membentuk struktur ruang yang paling sempurna. Jantung ruang Kaisar Mekong yang saya peroleh saat itu hanya 361 derajat. Itu hanya struktur ruang. Keduanya tidak memiliki struktur yang sama. Qin Chen melihat pohon ilahi Wukong yang sempurna di depannya. Seluruh pohon ilahi berada dalam keadaan khusus. Totalnya ada 36.100 buah. Daun, setiap daun, memanjang menjadi dunia luar angkasa, yang setara dengan keberadaan mandiri. Dengan kata lain, pohon ilahi Wukong ini entah bagaimana terhubung ke 36.100 dunia tanpa nama, dan setiap cabang dan daun pohon ilahi Wukong memiliki urat ruang khusus yang mengalir melaluinya mampu melangkah ke alam setengah langkah Kaisar Dewa. Jumlah total ruang yang diwakili oleh pohon suci besar tanpa langit jauh di luar pemahaman Qin Chen. Jalur luar angkasa berada pada titik ekstrim dari lautan kosmik ini. Qin Chen terkejut dan berpikir. Dia punya perasaan bahwa selama dia bisa menjelajahi dan menguasai asal-usul semua jalur luar angkasa di pohon ilahi Wukong secara menyeluruh, dia akan mampu mencapai tingkat tertinggi Kaisar Dewa dan hanya selangkah lagi dari dimensi tinggi. Pantas saja Kaisar Mekong hanya mendapat sehelai daun dari pohon ilahi Wukong, dan dia menerobos ke alam Kaisar Puncak dalam satu gerakan, bahkan setengah melangkah ke Kaisar Dewa setengah langkah. Ini hanya karena dia tidak melakukannya. Saya tidak sepenuhnya mengendalikan Wukong ini. Itu hanya sehelai daun pohon dewa. Jika dia sepenuhnya mengendalikan aturan daun pohon dewa Wukong ini dan menjadi Kaisar Dewa setengah langkah, dia pasti akan mati, dan kematiannya tidak akan terjadi, menjadi sangat menyedihkan. Qin Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Dia perlahan bergerak maju, satu tangannya sudah menyentuh pohon suci Wukong. Berdengung. Di belakang pohon suci Wukong, cahaya keemasan terang tiba-tiba memadat. Raungan, cahaya keemasan ini menyatu menjadi jalan luar angkasa yang luas dan panjang. Jalan itu seperti binatang luar angkasa yang tidak aktif di zaman kuno, dengan sosok tegak megah yang tak ada habisnya, menghadap dinasti Qin. Chen meraung tanpa suara. Semangat pohon ilahi Wukong. Qin Chen mengerti. Pohon ilahi Wukong ini terlalu kuat, setara dengan jalan asli yang lengkap. Ratusan juta tahun telah berlalu, dan telah berakar dan bertahan di sini, serta telah melahirkan rohnya sendiri.
Ini juga merupakan keajaiban Dao besar. Segala sesuatu di dunia dapat dipelihara, dan roh dari pohon suci yang hampa ini sebenarnya seperti binatang luar angkasa ilusi, mengaum dan menjerit di sana, melepaskan kekuatan kejam dari Dao besar, menunjukkan ini mewakili esensi inti dari Space Avenue. Ini sangat misterius. Qin Chen mengabaikan dampak keinginan yang menakutkan ini dan hanya menatap makhluk luar angkasa raksasa ini. Seluruh makhluk luar angkasa itu menjulang tinggi dan besar, dengan tinggi ratusan juta kaki. Kuncinya adalah sisik di tubuhnya bukan 36.100, tapi 36.101. Yang ini, maka ini mewakili kemungkinan tak terbatas yang diwakili oleh Space Avenue itu mencapai ujungnya di jalan aslinya. Ledakan, kekuatan ruang yang menakutkan berdampak pada Qin Chen, tetapi Qin Chen mengabaikan kekuatan ini dan mengulurkan tangan untuk menyentuh sisik binatang luar angkasa di depannya. Dia melihat pola spasial dan rune jalan pada setiap skala dan menghadapi inti ruang jalan. Esensi, sekilas ke dalam hukum-hukum yang bekerja paling dalam dari materi. Dalam pengamatannya, setiap skala tampaknya diperbesar ratusan juta kali, dengan kejelasan yang tak tertandingi, dan total 36.110 aturan jalan luar angkasa muncul di benak Qin Chen. Setiap skala dan aturan berbeda satu sama lain, tetapi semuanya terintegrasi sempurna, tertanam satu sama lain, dan tidak dapat dipisahkan. Ini seperti keberadaan paling sempurna di dunia, terjalin satu sama lain, membentuk formasi ruang yang unik, menyatu, terus-menerus mengelilingi. Ini sangat indah, sangat sempurna. Qin Chen melihatnya dengan cermat. Jantungku berdebar kencang. Dia memiliki pencapaian unik di luar angkasa. Melihat binatang raksasa luar angkasa ini pada saat ini, dia seperti seorang pencari yang telah melihat wajah asli Lusan dalam sekejap. Kejutan, dampaknya, sangat mempengaruhi pikiran Qin Chen. Bahkan jika keinginan Qin Chen tidak terlalu menakutkan, jika orang lain datang, kemungkinan besar jiwanya akan runtuh di bawah pengaruh asal mula jalan yang begitu menakutkan, dan dia akan menjadi idiot. Struktur sempurna, kehidupan sempurna, mosaik ruang sempurna, 36.110 ruang ekstrim terintegrasi erat satu sama lain. Tingkat kesempurnaan ini telah melampaui struktur ruang manapun di dunia. Qin Chen hanya melihatnya, dan berkata, pemahamannya tentang jalan ruang telah meningkat pesat. Ledakan. Kekuatan ruang yang menakutkan melonjak di sekujur tubuhnya. Kultivasinya, yang awalnya tertahan di puncak alam Kaisar Agung, sebenarnya mulai mengendur pada saat ini, dan dia samar-samar menuju ke alam Kaisar Dewa. Sebelumnya, ketika dia memahami banyak aturan dan mengintegrasikan banyak kristal Kaisar dan hati Kaisar, tidak ada situasi seperti itu. Tidak ada situasi seperti itu ketika Anda menyadari jalan takdir dan menemukan luasnya takdir. Tidak ada situasi seperti itu ketika dia menyadari asal-usul leluhur klan bayangan dan berubah menjadi banyak klon klan bayangan. Bahkan ketika menyatu dengan struktur jurang dan berubah menjadi tubuh jurang, tidak ada situasi seperti itu. Tapi sekarang ketika dia melihat asal mula jalan luar angkasa, Qin Chen mengalami perubahan situasi seperti itu. Tingkat kultivasinya mulai mengendur, dan aura alamnya perlahan membaik. Itu karena Qin Chen mengambil jurusan luar angkasa ketika dia berada di benua Tianwu. Dia tidak bisa menyingkirkan ruang angkasa bahkan ketika dia mengintegrasikan alam semesta asli dan dunia bawah sebenarnya adalah salah satu jalan asal intinya. Ketika jalan aslinya mengalami terobosan, budidayanya secara alami akan mengendur. Ledakan. Dalam benaknya, kilatan inspirasi melintas, dan ruang yang lengkap terbentuk di tubuhnya. Cara asli alam semesta, laut, dan luar angkasa. Saya sudah menyadarinya. Petik 2. Di masa lalu, tidak peduli bagaimana saya memahami jalan luar angkasa, saya selalu seperti melihat bunga di kabut atau bulan di dalam air. Tapi sekarang, menghadapi asal mula sebenarnya dari jalan besar luar angkasa, saya akhirnya berhasil menerobos kemacetan ini dan menyadari asal-usul alam semesta, laut, dan luar angkasa. Salah satu dari 36 batang jalan. Petik 2. Seluruh pohon ilahi Wukong memiliki 36.100 daun yang tumbuh di 36 batang, dan sekarang Qin Chen telah menguasai salah satunya, batangnya. Ada 36 batang asal luar angkasa,
dan batang pertama adalah yang paling sulit untuk dipahami. Namun setelah batang pertama dipahami, tingkat kesulitan dari 35 batang yang tersisa akan langsung berkurang setengahnya. Ini akan menjadi lebih mudah dan lebih mudah di kemudian hari. Ledakan, aura menakutkan menyapu tubuh Qin Chen seketika. Pada saat ini, aura Qin Chen berpindah dari alam kaisar puncak ke alam kaisar dewa setengah langkah dalam sekejap, dan bahkan naik dengan cepat ke alam kaisar dewa setengah langkah. Dan pada saat Qin Chen memahami salah satu dari 36 batang spasial, tingkat kultivasinya berhasil menembus. Berdengung, dari dalam pohon suci Wukong, cahaya keemasan terang tiba-tiba meledak. Cahaya keemasan ini berubah menjadi kekuatan ruang yang tak terlihat, langsung melibatkan Qin Chen, dan menghilang bersamanya. Hah! Dunia luar. Di mata semua orang, sosok Qin Chen tiba-tiba menghilang entah kenapa setelah auranya terangsang, tidak meninggalkan jejak. Hei! Orang ini telah menghilang. Dimusnahkan oleh kekuatan luar angkasa. Atau, Meng Tianhui dan yang lainnya tampak bingung, mata mereka bersinar, dan mereka semua berpikir. Jika Qin Chen benar-benar dimusnahkan oleh kekuatan luar angkasa pohon ilahi Wukong, apakah itu berarti mereka juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan pohon ini? Di samping itu, Molly juga kaget, apa yang terjadi? Qin Chen menghilang begitu saja di depannya, dan dia bahkan tidak bisa bereaksi. Seharusnya bukan apa-apa, Molly berpikir sejenak dan segera menenangkan diri. Dengan metode iblis Qin, bahkan Kaisar Dewa tidak dapat membunuhnya, bagaimana dia bisa dibunuh oleh pohon ini? Molly menggelengkan kepalanya dan mengabaikannya. Qin Chen, yang diselimuti cahaya keemasan pohon ilahi Wukong, tiba-tiba muncul di dunia cahaya putih yang tidak diketahui. Di depannya, ada jalur cahaya spasial menuju ujung langit dan bumi. Setelah menunggu bertahun-tahun, orang lain yang ditakdirkan akhirnya tiba. Suara gemuruh tiba-tiba terdengar di telinga Qin Chen. Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat cahaya dan bayangan muncul di kehampaan di depannya. Sosok ini panjangnya puluhan ribu kaki, bersinar di seluruh penjuru, seolah-olah terintegrasi sempurna dengan kehampaan, tergantung di kehampaan yang tak berujung, memancarkan napas ringan yang membuat jantung berdebar-debar. Murid Qin Chen menyusut, orang ini. Qin Chen merasakan tekanan yang sangat kuat dari sosok ini. Tekanan ini sekuat gunung megah yang berdiri di sana. Dibandingkan dengan sosok aslinya, murid Qin Chen menyusut dari suku Tian yang saya lihat mungkin hanya kuat tapi tidak lemah. Terlebih lagi, dia mengenakan jubah putih bulan, dengan alis yang ramah dan mata yang ramah, dan cahaya dari jalan luar angkasa yang tergantung di sekelilingnya sangat menyilaukan. Orang tua berjubah putih memandang Qin Chen, matanya sepertinya berisi miliaran alam semesta, lapis demi lapis, tak berujung. Pria muda sekali. Pria tua berjubah putih memandang ke arah Qin Chen, dan dia tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. Matanya berkedip, di usia yang begitu muda, dia memiliki begitu banyak aura jalan besar. Kuncinya terletak pada cara luar angkasa. Mampu memahami salah satu dari 36 cara menguasai luar angkasa dalam sekejap adalah hal yang mengejutkan bagi seorang junior. Qin Chen menangkupkan tangannya dan berkata, "Senior, sama-sama." Orang tua berjubah putih berkata sambil tersenyum, "Ini tak tertandingi. Ruang tak berujung di dalam pohon dewa luar angkasa adalah tempat terbaik untuk menghadapi asal mula jalan luar angkasa. Pada saat itu, pohon dewa luar angkasa adalah harta karun di dalam diriku, tubuh. Saya mempraktikkan Space Avenue sepanjang hidup saya dan mengubah pohon dewa luar angkasa ini menjadi dunia dan berevolusi. Dari semua langit dan dunia, ia berubah menjadi alam semesta nyata, dan matahari dan bulan berputar, yaitu dunia di dalamnya, tubuh." Lelaki tua berjubah putih itu tampak bangga, "Junior, jangan lihat kehampaan di ruang ini sekarang, tidak ada apa-apa. Tapi saat itu, saat tempat ini lahir, rasanya seperti dunia terbuka, dengan kekacauan yang berkembang, dan semua jiwa berlomba-lomba. Itu adalah dunia langka di dunia di lautan kosmik ini. Itu sangat luar biasa, dan banyak orang kuat berbondong-bondong ke sana dan terpesona. Olehnya melihat sekeliling dan bertanya-tanya, tetapi mengapa dunia ini kosong sekarang, tidak ada apa-apa.
Orang tua berjubah putih tersenyum pahit dan berkata, itu karena sumber Taos saya runtuh, dan semua jiwa dihancurkan, dan semuanya makhluk-makhluk di tempat ini telah hilang. Ini berisi sinar spiritualitas saya. Ketika saya mati, makhluk-makhluk ini secara alami akan dimusnahkan. Qin Chen mengerti, apakah ini mirip dengan alam semesta awal? Oh, alam semesta awal. Lelaki tua berjubah putih itu tersenyum, dan segera. Tiba-tiba, lihat apa yang saya katakan. Dengan kekuatanmu anak muda, wajar jika kamu mengetahui alam semesta awal. Memang benar, duniaku yang kosong agak mirip dengan alam semesta awal. Alam semesta awal lahir secara alami dari asal mula laut alam semesta. Dunia baru itu seperti anak laut kosmik. Ia dipelihara oleh laut kosmik dan dibesarkan oleh kekuatan laut kosmik yang dikandungnya kekuatan paling primitif di laut kosmik. Oleh karena itu, banyak orang kuat di laut kosmik akan tertarik pada alam semesta awal dan ingin membawanya ke alam semesta aslinya. Ia menelannya dan mengubahnya menjadi asal-usul dasarnya sendiri. Beberapa kaisar dewa yang kuat, bahkan jika menelan alam semesta awal tidak banyak meningkatkan kekuatan mereka, mereka mungkin menelannya demi jalan asli laut kosmik. Petik 2. Dan ketika alam semesta awal lahir, ia sangat lemah, dan makhluk-makhluk di dalamnya mengandalkan semangat alam semesta awal untuk bertahan hidup. Begitu alam semesta awal ditelan, makhluk-makhluk di dalamnya akan runtuh dan jiwa mereka akan tercerai. Berai jika demikian, orang yang menyatu akan menjadi roh dari alam semesta itu. Jika dia jatuh, alam semesta asli tempat dia berada akan tetap jatuh. Berbicara tentang ini, lelaki tua berjubah putih itu sepertinya memikirkan tubuhnya sendiri. Makhluk-makhluk di dunia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan menggelengkan kepala. Ketika dia meninggal, semua makhluk di tubuhnya juga ikut mati bersamanya. Qin Chen mengangguk, ini memang benar. Jika dia mati, alam semesta aslinya juga bisa runtuh. Tentu saja, jika senior Xiao Yao Supreme dan yang lainnya di antara mereka telah melampaui alam semesta awal, mereka mungkin masih hidup, tetapi sebagian besar dari mereka akan binasa. Orang tua berjubah putih tersenyum dan berkata, tapi junior, jangan khawatir tentang mereka yang telah bergabung dengan alam semesta awal. Jika Anda dapat mengendalikan pohon ilahi Wukong saya, itu sebenarnya akan jauh lebih kuat daripada alam semesta awal yang menyatu. Bagaimanapun, alam semesta awal yang biasa alam semesta tidak sekuat pohon ilahi Wukong saya, yang telah melahirkan inti seluruh alam semesta, laut, dan luar angkasa. Qin Chen bertanya-tanya, alam semesta awal yang normal. Tentu saja, orang tua berjubah putih berkata sambil tersenyum, junior, mungkin Anda, roh laut kosmik. Namun, ada jenis alam semesta awal yang sangat istimewa. Meskipun lahir dari laut kosmik, ia dapat menghubungkan dunia antara langit dan bumi. Banyak bidang yang merupakan sumber dari semua dunia. Qin Chen mengerutkan kening. Ya, junior, kamu telah memahami sebagian dari arti sebenarnya dari jalan luar angkasa. Saya pikir kamu telah memasuki alam kaisar ilahi dengan setengah kaki. Kamu harus tahu bahwa meskipun laut kosmik sangat kuat, di luar alam semesta laut, ada juga dunia bawah, jurang maut, dan alam lainnya. Alam. Orang tua berjubah putih itu berkata dengan sungguh-sungguh, alasan mengapa alam ini setenar laut kosmik bukan karena kekuatan, tetapi karena kemandirian misalnya, dunia bawah mewakili sisi lain dari laut kosmik. Pada zaman kuno, dikabarkan bahwa laut semesta adalah satu, tetapi sangat sulit untuk melakukan perjalanan dari laut semesta ke dunia bawah. Sumber dari semua alam, dapat menghubungkan semua langit dan semua alam, jika jumlahnya cukup. Kekuatannya dapat mengarah ke dunia bawah dan bahkan jurang maut, yang sungguh luar biasa. Petik 2. Alam semesta awal adalah budidaya sejati langit dan bumi, yang membuat orang mendambakannya. Setelah dewasa, ia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk tumbuh menjadi lautan alam semesta lain, yang lebih baik dari yang biru. Lebih baik dari Lan. Petik 2. Oh, kenapa kamu banyak bicara? Lelaki tua berjubah putih menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi emosi dan kerinduan di wajahnya, sayang sekali bahkan dengan kekuatanku saat itu, aku hanya mendengarnya dan belum pernah melihatnya. Alam semesta. Bisakah itu menghubungkan dunia bawah dan jurang maut?
Qin Chen tercengang saat mendengar ini. Dia ingat bahwa alam semesta awal yang dia gabung sepertinya bisa terhubung ke dunia bawah. Adapun jurang maut, alasan mengapa Molly lahir di alam semesta awal sepertinya ada hubungannya dengan lorong jurang maut. Sumber dari seluruh dunia, apakah alam semesta awal yang saya gabungkan dengan sumber segala dunia? Namun sepertinya Anda tidak merasakan sesuatu yang istimewa bukan? Hei, ada apa denganmu, Junior? Pria tua berjubah putih itu memandang Qin Chen dengan bingung. Oh, tidak apa-apa, senior, silakan lanjutkan, kata Qin Chen dengan hormat. Orang tua berjubah putih itu mengangguk puas. Alasan mengapa Anda ada di sini adalah karena Anda telah mendapatkan pengakuan dari pohon ilahi Wukong. Namun, Anda masih agak jauh untuk benar-benar menguasai pohon ilahi Wukong. Dia berkata, pada titik ini, lelaki tua berjubah putih itu mengungkapkan ingatannya. Saya ingat saat itu, seorang junior juga datang ke sini secara tidak sengaja, mendapat pengakuan dari pohon surgawi Wukong, dan memasuki ruang ini. Tetapi pada akhirnya, dia hanya mendapat sehelai daun Wukong, lalu. Aku merasakan nafas daun Wukong padamu. Aku ingin tahu bagaimana kabar junior itu sekarang. Apakah kamu juniornya, atau penggantinya? Chen penasaran. Senior Miekong telah jatuh. Adapun daun Wukong, junior ini mendapatkannya secara tidak sengaja. Qin Chen menghela nafas. Jatuh. Orang tua berjubah putih itu tercengang. Hak Cipta 2020 URL. 11/11, pukul 22.49 WW, UU membaca riwayat. Masuk, halaman depan perpustakaan peringkat teks lengkap mencari. Halaman depan fantasi Dewa Perang mendominasi bab 5887, mati karenamu. Bab 5887, mati karenamu. Pilih rekomendasi penanda buku laporan kesalahan baru. Matikan lampu font plus. Daftar isi bab sebelumnya bab berikutnya. Orang tua berjubah putih memandang Qin Chen dengan ragu, menjepit jarinya dengan lembut, dan mengerutkan kening, sungguh nasib yang aneh. Junior, tahukah kamu bagaimana dia jatuh? Qin Chen berkata, ceritanya panjang. Saat itu dunia bawah dihancurkan. Menghasut invasi laut semesta, Kaisar senior Mekong dijebak oleh beberapa orang kuat di laut semesta selatan, dan akhirnya mati bersama Kaisar dunia bawah, salah satu dari 4 kaisar besar dunia bawah, hanya menyisakan dunia bawah, asal-usul jantung luar angkasa, yang akhirnya didapat oleh sang junior. Petik 2. Adapun daun Wukong, junior ini juga mendapatkannya dari keturunan Kaisar senior Mekong. Petik 2. Meninggal bersama Kaisar Netherworld, salah satu dari 4 kaisar besar di dunia bawah. Orang tua berjubah putih itu mengerutkan kening, kamu benar. Ya, Kaisar dunia bawah, bukan Kaisar Dewa dunia bawah. Qin Chen. Dia berkata, itu Kaisar dunia bawah, bukan Kaisar dunia bawah. Kaisar Dewa dunia bawah. Tingkat budidaya 4 kaisar besar di dunia bawah semuanya berada di puncak kaisar, dan Kaisar dunia bawah bahkan setengahnya. Jika dia bukan Kaisar Dewa Tiri, bagaimana dia bisa menjadi Kaisar Dewa? Petik 2. Qin Chen masih sangat yakin dengan tingkat budidaya Kaisar Netherworld. Meskipun lebih kuat dari Kaisar Puncak di lautan alam semesta, tingkat budidayanya memang tidak mencapai setengah langkah Kaisar Dewa. Orang tua berjubah putih berkata dengan sungguh-sungguh, karena Kaisar dunia bawah bukanlah Kaisar ilahi, maka orang-orang yang merancang untuk menjebaknya saat itu semuanya adalah Kaisar ilahi. Qin Chen. Jubah putih berbicara agak tidak dapat dijelaskan. Mengapa orang yang membunuh atau menjebak Kaisar Mekong haruslah Kaisar Dewa? Qin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan Kaisar Dewa, tapi 2 Kaisar Puncak. Salah satunya adalah petapa agung Siyu dari masyarakat naga hitam di Laut Alam Semesta Selatan, dan yang lainnya adalah Mo Yun Gubo dari kota Nanyuan. Keduanya adalah Kaisar Puncak. Kaisar Puncak. Kaisar. Tidak mungkin. Pria tua berjubah putih itu menggelengkan kepalanya dengan serius. Matanya menegaskan, dengan kekuatan junior yang diakui oleh pohon ilahi Wukong, meskipun budidayanya mungkin Kaisar Puncak yang Anda katakan, dia sama sekali bukan Kaisar Puncak. Kaisar Agung dapat membunuh siapapun, bahkan jika lawannya adalah orang dari dunia bawah.
Orang tua berjubah putih itu berkata dengan sungguh-sungguh, nasib dari dunia bawah dan lautan alam semesta yang independen. Takdir dari 4 kaisar agung memang lebih tinggi daripada takdir yang kuat di lautan alam semesta, tapi tidak mungkin, seperti yang Anda katakan, orang ini akan dibunuh oleh kaisar puncak tanpanya kekuatan eksternal tingkat dewa kaisar lainnya. Saya yakin akan hal ini. Qin Chen bertanya-tanya, mengapa ini? Kaisar Mikong hanya itu. Dia hanyalah seorang kaisar puncak, mengapa senior di depannya begitu yakin? Orang tua berjubah putih itu berkata dengan sungguh-sungguh, apakah menurutmu seseorang yang dikenali oleh pohon ilahi Wukong akan tumbang dengan mudah? Meskipun pohon ilahi Wukong ini adalah harta milik saya saat itu, sebenarnya itu adalah sumber luar angkasa yang lahir dan besar di alam semesta. Itu adalah harta karun yang hanya saya dapatkan secara kebetulan dan mendapat persetujuannya. Mereka yang bisa mendapatkan persetujuannya adalah mereka yang sangat beruntung, seperti Anda dan yang sebelumnya, mereka tidak akan pernah mudah jatuh. Bahkan jika yang sebelumnya hanya mendapat sehelai daun dari pohon ilahi Wukong, dia tidak akan pernah bisa mati dengan mudah dalam pertempuran dengan level yang sama. Bahkan menghadapi pembangkit tenaga listrik setingkat kaisar dewa biasa, dia akan mati, berkat takdir yang istimewa dan memiliki kesempatan untuk mati. Melarikan diri. Itu pasti. Diberkati oleh keberuntungan, diberkati oleh takdir. Qin Chen terkejut, pohon ilahi Wukong ini benar-benar memiliki efek seperti itu. Sambil memikirkannya, Qin Chen menggelengkan kepalanya, senior, saya tidak tahu junior ini, tetapi kaisar senior Mikong mati karena ini. Lupakan. Biarkan saya menghitungnya. Berjubah putih terlalu malas untuk terus bertanya pada Qin Chen. Setelah selesai berbicara, dia langsung mengangkat tangannya, berdengung, dan melihat kekuatan ruang yang tak terlihat melonjak dalam sekejap dan bumi, seolah-olah bersentuhan dengan semacam takdir surgawi. Hei, ini jalan takdir, bukan? Ini jalan luar angkasa, tapi sebenarnya bisa berkomunikasi dengan sungai takdir. Mata Qin Chen menyipit, dan diam-diam dia terkejut pria berjubah putih di depannya jelas menggunakan jalan luar angkasa, tapi di mata Qin Chen, hal itu secara misterius memicu aura takdir tertentu, yang menyatu dengan kekuatan takdir antara langit dan bumi. Perasaan ini memberinya kejutan yang kuat. Bisakah luar angkasa juga memicu takdir? Ketika Qin Chen diam-diam terkejut, lelaki tua di depannya yang sedang membuat perhitungan tiba-tiba mengerang, dan tubuh ruang kosongnya bergetar hebat, seolah-olah akan pecah. Tidak bagus. Orang tua itu tersentak, membuka matanya, dan buru-buru menghentikan perhitungannya. Dengan keras, tubuhnya bergetar, napasnya berat, tubuhnya tidak stabil, dan dia hampir pingsan di tempat. Kondensasi. Kekuatan ruang yang tak terlihat datang dan membekukan tubuh fisiknya. Baru kemudian tubuhnya yang berfluktuasi dengan hebat akhirnya menjadi stabil, tapi itu jelas jauh lebih ilusi. Terlihat jelas bahwa dia mengalami banyak trauma, dan wajahnya tampak seperti baru saja selamat dari bencana. Nasib menjadi bumerang. Mata Qin Chen menyipit. Pria tua berjubah putih itu sepertinya mendapat serangan balik dari kekuatan takdir. Tapi bukankah pihak lain baru saja membuat perhitungan tentang kaisar puncak seperti kaisar senior Mikong? Berdasarkan kekuatan lelaki tua berjubah putih di depannya, diperkirakan mustahil bagi seorang kaisar puncak untuk melakukan serangan balik oleh kekuatan takdir. Sulit dipercaya, mengapa nasib kaisar Mikong diselimuti oleh kekuatan tak kasat mata yang bahkan aku tidak bisa menghitungnya. Pada saat ini, ada keterkejutan di mata lelaki tua berjubah putih itu. Pesta sepertinya hanya perkenalan, tapi perkenalan ini, tapi cukup penting, seperti tautan dalam takdir yang penting. Tautan ini sangat kecil, tetapi keberadaan tautan ini sangat menakutkan. Bahkan saya tidak tahu bagaimana caranya menjadi takdir yang aneh di dunia ini. Kenapa aku tidak menyadarinya sama sekali ketika junior itu datang ke sini? Ada kengerian yang tak ada habisnya di mata lelaki tua berjubah putih itu. Semakin tinggi dia berdiri, semakin aneh dia merasakan masalahnya. Senior, apa yang kamu bicarakan sebelumnya? Qin Chen tidak bisa tidak bertanya-tanya. Orang tua berjubah putih berkata dengan sungguh-sungguh, saya telah menghitung takdir Mikong sebelumnya, dan menemukan bahwa takdir orang ini diselimuti oleh kekuatan yang sangat menakutkan,
seperti bidak catur, ditempatkan di suatu tempat pada saat kritis. Dia adalah posisi kunci, tapi dia adalah orang yang dikenali oleh pohon ilahi Wukong. Bagaimana dia bisa menjadi bidak catur? Seberapa kuat dia bisa memanipulasi nasib seseorang yang dikenali oleh pohon ilahi Wukong? Orang tua itu berkata semakin banyak. Terkejut, jadi, kematiannya juga dirancang. Belum lagi orang yang membunuhnya adalah Kaisar Netherworld dari dunia bawah. Di bawah campur tangan kekuatan seperti itu, apapun bisa terjadi. Bahkan minum air pun akan membuatnya tersedak, Kaisar Puncak ini. Qin Chen, orang tua berjubah putih berkata pada suatu saat bahwa bahkan Kaisar Dewa mungkin tidak dapat membunuh Kaisar Miukong. Dan pada saat berikutnya dia berkata bahwa Kaisar Miukong bisa mati bahkan jika dia minum air. Ini hanya. Itu saja, aku tidak bisa lagi membatalkan nasibnya. Sekarang biarkan aku menghitung nasibmu. Jika nasibmu juga dimanipulasi oleh orang lain dan menjadi bidak catur di papan catur, maka aku akan melakukannya benar-benar menjadi bahan tertawaan alam semesta ini. Pria tua berjubah putih selesai berbicara dan dengan cepat menghitung nasib Qin Chen. Senior, tunggu sebentar. Nasib junior ini sangat aneh. Lebih baik para senior tidak membuat perhitungan biasa. Qin Chen buru-buru memanggil pihak lain sebelumnya. Dewa klan surgawi hampir kehilangan akal sehatnya, dia menghitung takdirnya sendiri. Dialah yang benar-benar mengendalikan jalan takdir. Ya, lelaki tua di depannya menggunakan ruang untuk memasuki Tao terluka lebih serius. Bagaimanapun juga, lelaki tua berjubah putih di depannya hanyalah sisa jiwa. Hahaha, setelah mendengarkan kata-kata Qin Chen, lelaki tua berjubah putih itu tertawa terbahak-bahak. Junior, jangan khawatir, apa yang terjadi barusan hanyalah kecelakaan. Dengan tingkat kultivasimu saat ini, apalagi aku hanya menghitung milikmu takdir, bahkan jika itu untuk memata-matai kehidupan masa lalu dan masa depanmu, aku khawatir itu mudah. Sialan. Sebelum lelaki tua berjubah putih itu selesai berbicara, terdengar ledakan, tubuhnya gemetar, dan seluruh tubuhnya perlahan menghilang, seolah tertiup angin topan. Apa yang terjadi? Orang tua itu bingung. Saya belum menghitung apapun dengan cermat, lalu mengapa ini terjadi? Saat dia mengintip nasib Qin Chen, lelaki tua berjubah putih itu sepertinya melihat sepasang mata yang kejam, jauh di atas sungai takdir, menatap semua orang dan menatapnya. Di bawah tatapan ini, lelaki tua berjubah putih itu hanya merasa dirinya sekecil semut saat ini. Di bawah mata ini, apalagi sisa jiwanya, seluruh takdir hanyalah bidak catur di telapak tangannya. Ini, keberadaan macam apa ini? Lelaki tua berjubah putih itu tertegun, melihat tubuhnya yang hilang, tidak mampu menghentikannya sama sekali. Aku, sisa jiwaku akan hilang. Orang tua berjubah putih itu mulai gemetar. Kekuatan takdir. Tiba-tiba, suara rendah terdengar. Itu adalah Qin Chen yang buru-buru mengaktifkan kekuatan takdir di tubuhnya. Dalam sekejap, kekuatan takdir yang tak ada habisnya turun dan langsung menyelimuti sisa jiwa lelaki tua berjubah putih di depannya. Junior, jangan sia-siakan usahamu. Orang tua berjubah putih itu tersenyum pahit, awalnya aku ingin mencampuri takdirmu. Tapi aku tidak menyangka karena aku memata-matai takdirmu 2 kali. Aku menyinggung kekuatan tertentu, dalam kegelapan, dan aku akan mati di sini. Aku ceroboh. Setelah aku mati, kamu dapat mencoba menaklukkan pohon ilahi Wukong ini. Apakah kamu dapat menaklukkannya atau tidak tergantung pada nasibmu. Sialan, apa yang terjadi? Lelaki tua berjubah putih itu menghela nafas. Di tengah kalimat, seluruh orang tertegun sejenak. Karena saat kekuatan takdir Qin Chen bersentuhan dengan sisa jiwanya, yang akan runtuh dan menghilang, langsung membeku dan berhenti menghilang. Apa yang terjadi? Orang tua berjubah putih itu tercengang. Qin Chen, Kaisar Dewa setengah langkah yang baru saja menerobos, benar-benar dapat menstabilkan jiwanya yang tersisa. Apakah kamu bercanda? Salah. Tiba-tiba, lelaki tua berjubah putih itu terkejut. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba menatap Qin Chen dengan ngeri. Kamu, matamu. Pada saat ini, dia terkejut menemukan bahwa Qin mata Chen sama dengan yang pernah dia lihat sebelumnya. Sepasang mata kejam yang terlihat di atas sungai takdir sangat mirip,
seolah-olah diukir dari cetakan yang sama. Aku mengerti. Orang tua berjubah putih itu sepertinya telah memahami sesuatu, dan menunjuk ke arah Qin Chen dengan jari gemetar, kamu, Kaisar Miekong mati karena kamu.